Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Gida Novesa Wiyandari dengan NIM 2310911220006 dari PSKPS Angkatan 2023. Di video ini saya akan mempraktikkan sedikit tentang tentang keterampilan pemeriksaan saraf kranial 1 sampai dengan saraf ke-6. Untuk pemeriksaan saraf yang pertama itu adalah nervus olfactorius. Nervus olfactorius ini merupakan saraf yang berhubungan dengan penciuman atau penghidu. Kemudian untuk melakukan pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama harus dilakukan itu adalah meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan izin dari pasien, pasien dipersilakan untuk menuju ke bed pemeriksaan dan kita menyiapkan alat dan bahannya. Untuk alat atau bahan, di sini saya menggunakan kapas. Kemudian ada 2 wangian dengan wangi yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah meminta probandus atau pasien itu untuk duduk atau berbaring di bed pemeriksaan. Yang pertama harus dilakukan adalah inspeksi. Inspeksi ini bertujuan untuk melihat apakah ada penyumbatan di area lubang hidung, seperti polip, seperti cairan, pilek, atau sumbatan lainnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menutup hidung yang tidak diperiksa dengan kapas. Seperti ini. Baik, setelah itu dekatkan 1 botol dengan wewangian ke arah hidung yang akan diperiksa. Dekatkan, satunya ditutup dengan kapas, satunya di hidung. Begitu juga sebaliknya. Lakukan pemeriksaan ini dengan wangian yang berbeda. Seperti ini. Yang ditutup sebelah sini. Begitu. Kemudian minta probandus itu untuk menyebutkan aroma apa yang tercium nantinya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan nervus opticus. Nervus ini berkaitan dengan penglihatan. Untuk pemeriksaan ini dilakukan yang namanya tes konfrontasi. Untuk tes ini, yang pertama dilakukan adalah anamnesis, kemudian meminta izin pasien. Setelah pasien menyetujui, pasien akan diminta untuk menuju ke bed pemeriksaan. Selanjutnya adalah meminta pasien itu untuk menutup mata kiri atau mata kanannya. Selanjutnya, setelah pasien menutup mata kirinya, kemudian pemeriksa atau saya akan meminta pasien untuk mengikuti arah jari saya seperti ke arah sini, diikuti naik, atas, bawah. Begitu juga dengan mata sebelahnya. Baik. Kemudian adalah pemeriksaan nervus ketiga, keempat, dan keenam, yaitu nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan nervus abducens. Untuk pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan refleks pupil. Untuk alat dan bahannya adalah senter. Kemudian untuk pemeriksaan pupil ini kita meminta pasien untuk berbaring di bed pemeriksaan. Kemudian kita lakukan menyentari mata pasien dari tepi menuju ke arah mata yang disenteri. Kemudian memperhatikan reaksi pupil yang disinari secara langsung dan juga reaksi pupil yang tidak disinari secara langsung. Seperti yang di sini adalah yang disinari secara langsung, sementara yang di sini tidak disinari secara langsung. Begitu juga sebaliknya. Sekarang ini disinari secara langsung, yang ini tidak disinari secara langsung. Pada dasarnya, pupil yang disinari secara langsung itu akan mengecil karena lebih kecil ukurannya daripada yang tidak disinari secara langsung. Kemudian untuk refleks akomodasi pupil itu meminta pasien atau probandus itu untuk melihat jari telunjuk pemeriksa pada jarak yang agak jauh seperti ini.
Kemudian melihat jari telunjuk ini kalau mendekat sampai menyentuh hidung probandus. Kemudian untuk pemeriksaan gerakan bola mata itu pasien itu duduk di atas bed. Kemudian untuk pemeriksanya kita akan membuat gerakan membentuk huruf X, maka pasiennya akan mengikuti gerakan arah jari kita seperti X atau H atau tanda plus seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah nervus trigeminus atau nervus cranial yang kelima. Ini pemeriksaan ini dilakukan dengan tiga pemeriksaan, yaitu fungsi motoris, fungsi sensoris, dan juga fungsi refleks korneanya. Yang pertama untuk fungsi motoris itu pasien akan diminta untuk mengatupkan rahang dan giginya seperti ini. Kemudian kita akan mempalpasi bagian otot temporalis dan masseter gini. Selanjutnya pasien diminta untuk membuka mulutnya dan mempertahankan posisi tersebut sambil dipalpasi ini. Kemudian untuk fungsi sensoris itu meminta izin kepada probandus terlebih dahulu, kemudian probandus dipersilakan untuk berbaring, kemudian probandus diminta untuk memejamkan matanya, dan kita menggunakan benda yang tajam atau sensasi tajam atau seperti jarum. Di sini saya menggunakan ujung sisir. Kemudian disentuhkan ke daerah dahi, pipi, dan dagu. Kemudian meminta kepada probandus untuk menyebutkan ya apabila merasakan sensasi, apabila merasakan sentuhan atau tusukan tersebut. Kemudian bandingkan dengan kanan dan kirinya. Seperti pasien ini diminta untuk menutup mata. Ini apakah terasa di sini di area pipi, kemudian di area dagu. Ini untuk kanannya, kemudian untuk kirinya sini pipi dan dagu. Ya. Kemudian memberikan sensasi rebahan halus, itu bisa menggunakan kapas di area sini, dahi, pipi, dan juga dagu, sama seperti tadi. Dan meminta pasien untuk mengatakan iya apabila dia merasakan sensasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah refleks kornea. Refleks kornea ini kita akan meminta pasien untuk melihat ke arah atas tepi, kemudian kita akan menyentuh bagian kornea yang lain dari arah matanya seperti ini, dan melihat kecepatan refleks dalam bentuk kedipan. Kemudian bentuk kedipan mata yang diperiksa itu refleks kornea langsung yang disentuh, dan pada mata yang tidak diperiksa atau mata yang tidak disentuh secara langsung. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang pemeriksaan nervus cranial ke-1 sampai dengan ke-6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.